Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Keamanan Komputer yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Dirja Sarif Cangara, Aan Alamsyah, Muhammad Zulfan, Lulu Ambarwati, Rehan Bambang Yudhistira, Andi Muhammad Adrian Agus, Aris Ramadhani, Hafiz Mufti, Qurratul Ain Khalid, Muhammad Rahmat Ramadan, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai cloud security. Adapun poin-poin penting yang akan kami jelaskan di sini yaitu pengertian cloud security, aspek utama cloud security, cara kerja cloud security, keuntungan cloud security, penerapan cloud security, tantangan cloud security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Ramadhani dengan NIM 220209502004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari cloud security. Keamanan cloud atau sering disebut sebagai cloud security merupakan sebuah konsep dan praktik penting yang merujuk pada serangkaian kebijakan kontrol teknologi dan praktik keamanan yang diterapkan untuk melindungi sebuah data, aplikasi, dan infrastruktur yang disimpan dan diolah di lingkungan cloud. Di era di mana organisasi semakin beralih ke layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola dan mengakses data mereka, keamanan cloud menjadi aspek kritis untuk memitigasi risiko keamanan cyber yang dapat timbul dari ancaman yang terus berkembang. Lingkungan cloud mencakup layanan seperti penyimpanan data cloud, server cloud, basis data cloud, dan layanan lain yang disediakan oleh penyedia cloud. Oleh karena itu, keamanan cloud memainkan peran sentral dalam memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data, serta melindungi infrastruktur dari berbagai jenis serangan yang dapat membahayakan operasional dan reputasi suatu organisasi. Adapun beberapa aspek utama dari keamanan cloud adalah melibatkan perlindungan terhadap kerentanan yang memungkinkan dieksploitasi oleh penyerang, perlindungan data yang disimpan dan diolah di cloud, dan memastikan keamanan seluruh infrastruktur cloud. Keamanan cloud menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital yang terus berlangsung, mendorong organisasi untuk mengadopsi praktik keamanan yang canggih dan proaktif dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Ain Khalid dengan NIM 220209502021 dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek utama dari cloud security. Jadi, beberapa aspek utama dari keamanan cloud melibatkan perlindungan terhadap ketahanan yang mungkin dieksploitasi oleh penyerang, perlindungan data yang disimpan dan diolah oleh cloud, dan memastikan keamanan seluruh instruktur code. Berikut beberapa aspek utama dari keamanan code, yaitu yang pertama, keamanan data. Enskripsi data menggunakan teknologi enskripsi untuk melindungi data saat transit dan disimpan di code. Yang kedua yaitu pengelolaan manajemen kunci. Kunci enskripsi untuk memastikan bahwa kunci aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu keamanan identitas akses. Manajemen identitas mengelola identitas pengguna dan perangkat yang mengatur sumber daya code. Autentikasi ganda menggunakan autentikasi dua faktor untuk memungkinkan keamanan akses. Yang ketiga yaitu keamanan jaringan. Mengatur aturan firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan dari sumber daya cloud. Proteksi data di DDoS, melindungi terhadap serangan denial of service atau DDoS yang dapat mengganggu layanan cloud. Dan yang terakhir yaitu keamanan aplikasi. Manajemen rentang hidup aplikasi memastikan keamanan selama siklus hidup aplikasi termasuk pengembangan, pengajuan, dan produksi. Web Application Firewall atau WAF menggunakan firewall khusus untuk melindungi aplikasi web dari serangan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Ramadan dengan NIM 220209502097. Ya baik,
Di sini saya akan menjelaskan terkait aspek utama cloud security, yang dimana yaitu aspek kepatuhan dan audit, manajemen keamanan konfigurasi, keamanan infrastruktur, dan manajemen risiko cloud. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Kepatuhan dan audit menjadi landasan utama dalam menjaga keamanan informasi. Kepatuhan dilakukan dengan menyusun dan menjalankan kebijakan yang mematuhi regulasi dan standar industri. Sementara itu, audit secara teratur dilakukan untuk memastikan kepatuhan tersebut dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Manajemen keamanan konfigurasi melibatkan pemastian kekinian sistem melalui penerapan track keamanan serta konfigurasi sumber daya cloud untuk meminimalkan kerentanan. Keamanan infrastruktur mencakup kontrol dan pemantauan akses ke sumber daya infrastruktur serta perlindungan server dan penyimpanan data dari akses yang tidak sah. Dalam manajemen risiko cloud, penilaian risiko dilakukan untuk mengevaluasi potensi ancaman terkait penggunaan layanan cloud dan langkah-langkah pengelolaan risiko diimplementasikan untuk mengurangi dan mengelola risiko keamanan secara efektif. Nah, dengan demikian, integrasi semua aspek ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan informasi yang aman dan terlindungi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Alamsyah dengan NIM 2202095011008. Jadi di sini saya akan membahas cara kerja dari cloud security. Nah, jadi keamanan cloud ini berfungsi melalui serangkaian strategi dan teknologi yang dirancang untuk menjaga keamanan data, aplikasi, dan infrastruktur di lingkungan cloud. Jadi dalam konsep tanggung jawab bersama, penyedia layanan cloud bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur, sementara pengguna layanan memiliki tanggung jawab untuk melindungi aplikasi dan data yang mereka atur di atasnya. Nah, enkripsi ini memainkan peran sentral dalam melindungi data, baik selama proses transmisi maupun saat disimpan. Jadi, manajemen identitas dan akses menjadi kunci dalam memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang dapat mengakses sumber daya cloud. Jadi, selain itu, pengguna firewall, deteksi intrusi, dan respons terhadap insiden menjadi elemen vital dalam melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Nah, keamanan cloud ini juga melibatkan kepatuhan dengan regulasi industri dan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi standar keamanan tertentu. Jadi, secara keseluruhan, pendekatan ini menciptakan lapisan perlindungan menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga tingkat aplikasi. Ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan layanan cloud tanpa mengorbankan keamanan data mereka. Baik, sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirja Syarif Jangara dengan NIM 22020950178. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis cloud security. Nah, di sini ada 3 jenis cloud security, yaitu yang pertama software as a service atau SaaS. Dalam kasus SaaS ini, pengguna bertanggung jawab dalam mengamankan data dan akses pengguna mereka menggunakan aplikasi yang langsung dikirim dari browser web tanpa harus mengelola aplikasi per titik akhir karyawan. Contohnya adalah Office 365 dan Adobe Creative Cloud. Yang kedua yaitu platform as a service atau PaaS. Pada PaaS ini, pengguna bertanggung jawab dalam mengamankan data, akses pengguna, dan aplikasi yang mereka gunakan. Dalam hal ini, pengguna membuat dan menjalankan aplikasi tanpa perlu memikirkan pemeliharaan infrastruktur back-end. Contohnya itu seperti Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk, dan Oracle Cloud Platform. Nah, yang
terakhir yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS. Pada IaaS ini pengguna bertanggung jawab dalam mengamankan data mereka, akses pengguna aplikasi, sistem operasi, hingga lalu lintas jaringan virtual dengan membuat pusat data virtualnya sendiri yang nantinya untuk keperluan komputasi mereka, tanpa repot-repot dalam memelihara pusat data fisik. Mereka biasanya menggunakan layanan yang memang sudah terpercaya, seperti dari penyedia layanan cloud utama seperti Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform atau GCP. Jadi sekian dari materi saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sulfan dengan NIM 220209502011. Jadi saya akan membawakan materi keuntungan cloud security. Jadi terdapat beberapa keuntungan dari cloud security. Yang pertama itu optimasi keamanan data. Seperti yang kita tahu bahwa cloud adalah sebuah sistem penyimpanan berbasis internet dan mewajibkan penggunanya untuk menggunakan jalur akses private. Jadi bisa dipastikan bahwa tidak sembarang orang bisa masuk dalam penyimpanan online ini. Hanya bagi mereka yang telah memiliki akses yang bisa memasukinya. Dengan begitu, sudah tentu hal ini dapat menghindarkan Anda dari potensi serangan cybercrime yang sedang banyak terjadi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kejahatan cyber juga seringkali terjadi seperti pencurian data. Sudah banyak perusahaan menjadi korbannya. Misalnya kejadian beberapa tahun lalu di mana pencurian data dari Tokopedia dan Bukalapak. Untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi, menggunakan cloud security merupakan salah satu cara terbaik yang bisa Anda coba. Selanjutnya, keuntungan yang kedua itu didukung oleh fitur backup data. Keuntungan kedua yang dimiliki oleh keamanan cloud adalah fitur backup data. Dengan menggunakan fitur cloud, data penting Anda akan diamankan di penyimpanan lain yang bertujuan untuk menghindari resiko data hilang, dicuri, atau dirusak. Maka tak heran jika sistem ini sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan besar. Perusahaan besar biasanya banyak mempercayakan penyimpanan data-data penting perusahaan di penyedia jasa cloud. Hal itu juga dibarengi dengan pengetahuan tentang keunggulan yang dimiliki oleh sistem ini dibandingkan dengan jenis penyimpanan lain. Keuntungan yang ketiga dari keamanan cloud adalah Anda dapat melakukan reset pada koneksi dan juga akses masuk bila mana terjadi perubahan jaringan lokal. Dengan meresetnya secara otomatis, jaringan yang lama akan diblokir oleh sistem. Hal itu akan membuat data Anda tidak bisa diakses lagi melalui jalur tersebut. Hal ini juga menjadi kelebihan lain yang dimiliki oleh cloud. Landasan pembuatan cloud adalah untuk memberikan jaminan keamanan data yang jauh lebih tinggi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan penerapan cloud security. Adapun 4 contoh penerapan cloud security. Yang pertama itu pemerintahan. Cloud security pada pemerintahan digunakan untuk menjaga informasi rahasia seperti data dan arsip negara. Dengan banyaknya data penting pemerintah, maka sistem keamanan pada bidang ini sangat ketat. Dengan keamanan yang terjamin, pemerintah bisa lebih fokus memberikan layanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Yang kedua, keamanan negara. Penerapan cloud security untuk keamanan negara adalah untuk memperkuat pertahanan negara dari serangan luar. Keamanan negara bertugas untuk menyimpan aset militer dan berbagai jenis senjata agar informasi tidak bocor ke pihak luar. Yang ketiga, bisnis dan perusahaan. Penerapan keamanan cloud sangat penting bagi bisnis dan perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap kelangsungan usaha. Banyak data perusahaan yang perlu diolah dan data rahasia pada perusahaan juga harus dijaga agar tidak bocor, apalagi bocor ke kompetitor. Tentu keamanan data sangat diperlukan. Yang keempat, kesehatan. Pada bidang kesehatan, keamanan sangat penting karena digunakan untuk menjaga data pasien, berbagai jenis data tentang pengobatan dan rahasia medis lainnya. Cloud security diciptakan untuk memberi rasa aman secara maksimal bagi para penggunanya.
Hal itu akan membuat Anda tidak akan khawatir kehilangan data karena rusak, dicuri, atau dihapus pihak luar seperti para hacker. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan cloud security. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Adrian Agus dengan NIM 22009502023. Saya akan mempresentasikan materi tentang tantangan cloud security. Dan di sini saya cuma mempresentasikan 3, yaitu pelanggaran data, kepatuhan terhadap mandat peraturan, dan kurangnya keahlian IT. Kita masuk yang pertama, yaitu pelanggaran data. Tidak ada kekhawatiran yang lebih nyata daripada pelanggaran data. Ini adalah sesuatu yang menjadi fokus setiap organisasi. Namun, hanya sedikit yang memiliki sumber daya dan strategi untuk benar-benar mengatasinya dengan cara yang baik. Hal ini menjadikan masalah ini sebagai masalah yang kritis. Kegagalan menangani data dengan benar melalui enkripsi yang disengaja membuka bisnis Anda terhadap risiko kepatuhan yang sangat besar. Belum lagi hubungan pelanggaran data, denda, dan pelanggaran serius terhadap kepercayaan pelanggan. Ada tanggung jawab untuk melindungi data pelanggan dan karyawan Anda. Apapun yang dinyatakan dalam perjanjian tingkatan layanan SLA. Yang kedua itu kepatuhan terhadap mandat peraturan. Merupakan hal yang lumrah bagi organisasi, terutama perusahaan kecil dan menengah, untuk berasumsi bahwa mereka mendapatkan perlindungan maksimal hanya dengan bekerja sama dengan menyediakan solusi cloud. Tapi ada lebih dari yang terlihat. Kepatuhan melampaui peraturan internasional dan federal. Ada juga mandat industri tambahan yang harus dipenuhi. Contohnya termasuk perlindungan data UA, PCI-DSS, PISMA, GLBA, HIPAA, dan VERPA, dan masih banyak lagi. Solusi keamanan cloud yang tepat memberikan kapasitas teknik untuk mematuhi mandat peraturan, namun harus ada pengawasan rutin dan perhatian terhadap detail di bawah model. Di bawah model tanggung jawab penyedia cloud menawarkan keamanan cloud, sementara pengguna akhir menyediakan keamanan di akhir. Ya, kita lanjut yang ketiga, itu kurangnya keahlian IT. Menurut laporan survei praktik dan prioritas adopsi cloud dari Aliansi Keamanan Cloud, 34% perusahaan saat ini menghindari cloud karena mereka tidak percaya bahwa manajer TI dan bisnis mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk menangani tuntutan komputasi awan. Hal ini menjadikan salah satu dari 4 kekhawatiran utama yang dimiliki bisnis terkait keamanan cloud. Rata-rata perusahaan kini memiliki antara 3 dan 4 cloud. Hal ini menciptakan lapisan kompleksitas tambahan yang memerlukan kompetensi teknik dan pengalaman yang relevan. Cukup sekian dari presentasi. Mungkin kelanjutan dari materi tentang cloud security bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Dirja Sarfcanghara dengan NIM 2202095010178. Jadi selanjutnya yaitu masalah migrasi cloud. Migrasi cloud terjadi secara berbondong-bondong, namun harus ditangani dengan benar. Jika tidak, bisnis akan menghadapi resiko yang tidak perlu. Menurut sebuah laporan, 4 tantangan terbesar yang dihadapi dunia usaha adalah visibilitas terhadap keamanan infrastruktur, kepatuhan, penetapan kebijakan keamanan, dan kegagalan keamanan mengikuti laju perubahan dalam aplikasi. Akibatnya, para profesional keamanan dan profesional IT merasa kewalahan dengan segala hal yang diminta dari mereka. Strategi migrasi yang lebih sederhana dan mudah akan membantu bisnis mengelola transisi ini dengan sempurna. Mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus adalah kesalahan besar. Proses migrasi harus dibagi menjadi beberapa tahap untuk mengurangi resiko kesalahan kritis yang dapat merusak data dan atau menyebabkan kerentanan. Yang kelima yaitu API yang tidak aman. Hal yang sulit tentang cloud adalah terdapat begitu banyak kemungkinan titik masuk untuk serangan. Jadi meskipun total wilayah serangan permukaan mungkin lebih kecil, wilayah tersebut jauh lebih terfragmentasi. Mungkin hal ini terlihat paling jelas pada arsitektur layanan mikro dan tren peningkatan fungsi tanpa server. API memang bagus, tetapi Anda harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar. Meskipun cloud secara teknis aman dan sehat, penyusup dapat membajak data dengan meretas API yang kurang aman. Ini bermasalah. Solusi keamanan cloud yang tepat dapat membantu Anda memeriksa setiap aplikasi dengan cermat untuk melindungi dari titik lemah seperti ini. Dan tantangan yang terakhir yaitu ancaman orang dalam. Ini merupakan praktik bisnis yang baik untuk mempercayai karyawan Anda. Sayangnya, banyak bisnis yang menganggap kepercayaan ini terlalu berlebihan atau gagal memeriksa faktor-faktor pendorong di balik kepercayaan mereka. Menurut penelitian dari Intel, ancaman orang dalam bertanggung jawab atas 43% seluruh pelanggaran. Setengahnya disengaja dan setengahnya lagi tidak disengaja. Lebih khusus lagi, dunia usaha perlu memikirkan manajemen akses dan membatasi siapa yang dapat mengakses apa dan kapan. Akses ke aplikasi, cloud, dan sumber data harus diberikan sesuai kebutuhan. Tidak seorang pun boleh memiliki akses lebih dari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tanggung jawab terkait pekerjaan mereka. Sekian dari materi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Mufti dari kelompok 1. Nah, kali ini saya akan membacakan kesimpulan yang telah teman-teman saya jelaskan dan paparkan sebelumnya. Nah, oke. Pada kesimpulannya, keamanan cloud merupakan aspek kritis dalam menghadapi era transformasi digital, di mana kekhawatiran terhadap privasi data, manajemen identitas, dan ancaman cyber menjadi fokus utama. Nah, tantangan seperti kerentanan infrastruktur, serangan terhadap layanan cloud, dan aspek keamanan multi-tensi menurut pendekatan keamanan yang holistik, melibatkan konsep tanggung jawab bersama antara penyedia layanan dan pengguna. Nah, keamanan cloud membutuhkan implementasi teknologi keamanan terkini, manajemen risiko yang efektif, dan kesadaran pengguna untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data di lingkungan cloud yang terus berkembang dan dinamis. Nah, cukup kesimpulan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.